Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Tridiansyah dari kelas 1G, Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra. Saya akan menjelaskan narasi pengertian akhlak adalah suatu sifat atau perangkai yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dari tindakan dan perbuatan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat lain mengatakan bahwa arti akhlak adalah perilaku atau budi pekerti seseorang yang tercermin dari tindakan dan kebiasaan orang tersebut secara spontan sebagai berikut: manifestasi, pencerminan dan refleksi jiwa serta batinnya. Penggolongan akhlak atau macam-macam akhlak. Akhlak dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Mengacu pada pengertian akhlak di atas, adapun penggolongan akhlak adalah tersebut sebagai berikut. 1. Akhlak terpuji, akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji adalah sifat dan perilaku seseorang kepada orang lain dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Beberapa yang termasuk dalam kategori akhlak: sikap jujur, yaitu perilaku di dalam diri seseorang yang mau mengungkapkan sesuatu yang sebenar-benarnya dengan tujuan. Sabar, yaitu sifat di dalam diri seseorang yang dapat bersikap bijak atau menahan diri sendiri dalam menyikap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri. 2. Akhlak tercela, akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji adalah sifat dan perilaku seseorang kepada orang lain yang cenderung melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Beberapa termasuk ke dalam kategori akhlak tercela. 1. Suka mencuri, yaitu sifat perbuatan seseorang yang mengambil hak milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. 2. Pemarah, sifat seseorang yang mudah marah ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya. 3. Pembohong, sifat seseorang yang suka berbohong kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Fitnah, komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif terhadap pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi seseorang. Pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadis beliau, innama bu'isru limumima makaromin akhlak. HR Ahmad, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam demikian dalam pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan menghasilkan perbuatan yang baik kepada manusia sehingga menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia. Al-Quran yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam itu berbagi ke dalam juz 30 bagian, 114 surah bab, lebih dari 6.000 ayat, 74.499 kata atau 345.345 huruf, atau lebih tepat dikatakan 3.325.245 suku kata kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia. Al-Quran tidak disusun secara kronologis. 5 ayat pertama diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum Hijriah, atau pada malam nuzulul Al-Quran ketika Nabi Muhammad berusia 40-41. Sekarang terletak di surah Al-Alaq 96 1-5 ayat terakhir yang diturunkan di padang Arafah ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Kini terletak di surah Al-Maidah 5. Hadis adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Hairdi, secara etimologis hadis
dimaknai sebagai jadid, qorib, dan kabar. Jadid adalah lawan dari kodim, yang artinya yang baru, sedangkan qorib artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Sementara itu kabar artinya warta, yaitu sesuatu yang direncanakan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Secara terminologis, hadis dimaknai secara ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Apa itu ijtihad? Adalah interpretasi independen atau asli dari masalah yang tidak secara tepat dicakup oleh Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian teknik, apa itu ijtihad dijelaskan sebagai proses penalaran hukum dan hermeneutika melalui ahli hukum mujtahid yang memperoleh atau mempersonalisasikan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makna ijtihad mempunyai sejumlah divisi menurut para ahli teori hukum Islam. Sebagian mendefinisikan sebagai tindakan dan aktivitas ahli hukum untuk mencapai solusi. Ijtihad pada dasarnya terdiri dari kesimpulan atau istibat yang meluas ke probabilitas. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi berdasarkan pemaknaan disebut sebagai seseorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dalam memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang disebut dengan toleransi. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, suku budaya yang cukup beragam, dan berbahasa yang cukup banyak. Statement di atas merupakan pesan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton kepada Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur dalam konteks hubungan demokrasi dan Islam di Indonesia. Jika umat Islam Indonesia mampu menghadirkan demokrasi di Indonesia, maka itu merupakan kesuksesan besar di mana toleransi dan kebangsaan beragama dijunjung tinggi. Clinton memang berharap besar terhadap Gus Dur saat itu, yang merupakan sosok pluralis dan pegiat demokrasi. Namun sayang, Gus Dur tidak sampai saat periode menjadi presiden keburu diselenggarakan di tengah jalan oleh lawan politik, dan beberapa tahun kemudian beliau telah dipanggil Tuhan. Islam rahmatin lil alamin. Di era revolusi industri 4.0 ini dapat diimplementasikan dan berkembang terutama di Indonesia dan di dalamnya terdapat beragam agama. Namun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan setidaknya dua hal penting agar Islam menjadi rahmatan illahil alamin. Dalam era revolusi industri 4.0 ini utamanya di Indonesia adalah menjadi khairul ummah dan umatan wasatan. Islam merupakan agama yang sempurna. Hal itu dikarenakan Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam dalam politik. Pengertian politik Islam. Politik secara garis besar bisa diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat. Sedangkan secara ringkas, politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan segala umat Islam dalam bermasyarakat. Pengertian dan istilah politik berasal dari bahasa Latin politicus dan bahasa Yunani politikos. Artinya sesuatu yang berhubung dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis, artinya kota, dari bahasa Inggris. Politik yang secara harfiah bermakna acting or doing wisely product. Well juga prudent atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna the art of
government atau tata pemerintahan, perintahan, makna politik serta sering diartikan sebagai seni pemerintah dalam mengatur masyarakat. Yusuf 2018. Prinsip politik Islam dibagi menjadi 7: musyawarah, keadilan, kebangsaan, kebersamaan. Tujuan politik Islam. Tujuan politik Islam adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintah dan kenegaraan yang tegak untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Dengan adanya pemerintah yang berlandas syariat, maka akan tegaklah agama dalam sebuah pemerintah. Para petinggi Islam telah menggaris 9 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintah Islam, yaitu 1. Meminimalkan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. 2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan bermasalah di kalangan orang yang berselisih. 3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. 4. Melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. 3. Prinsip politik Islam. Prinsip dasar hukum politik Islam yaitu 1. Prinsip kedaulatan, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip musyawarah dan ijma, 4. Prinsip persamaan, 5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, 6. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Era reformasi. Perpolitikan Islam selama reformasi berhasil menjadi Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas partai politik, juga boleh menggunakan asas Islam. Kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai PGR bisa menyelesaikan partai politik yang berdasarkan Islam, antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Kesimpulannya dari pembahasan yang telah kami kaji dapat menyimpulkan: 1. Semua sumber politik Islam yang kita pelajari adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. 2. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didomisili oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik, yang merupakan hasil penerapan dari saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah-salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.